Oke, kita lanjut guys. Istana kuno dan terpencil itu diselimuti arai spiritual dengan energi spiritual yang kejam. 9 naga berdiri di langit dengan fluktuasi menakutkan yang memancar dari mereka, bahkan menyebabkan ruang bergetar dari kekuatan mereka. Tubuh Su Qingyin gemetar di bawah 9 naga saat dia mengangkat kepalanya dan menatap Mu Chen, yang berada di luar arai spiritual. Pada saat ini, yang terakhir berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan senyum tipis tergantung di wajahnya. Namun, ketika senyum itu memasuki mata Su Qingyin, itu sangat sarkastis. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda bisa mencapai ini. Su Qingyin menggigit bibirnya saat dia memaksakan kata-kata itu keluar. Mu Chen benar-benar mengejutkannya. Meskipun Su Qingyin telah melakukan persiapan untuk Mu Chen, dia tidak pernah membayangkan bahwa Mu Chen akan memiliki arai spiritual ini sebagai tindakan pencegahan. Bahkan sampai sekarang, dia tidak bisa menerima kenyataan itu. Bagaimanapun, ini adalah arai spiritual tingkat cendekia yang sebanding dengan penguasa bumi yang lebih besar. Dengan wawasan Mu Chen di jalur arai spiritual, bagaimana dia bisa mencapai ini? Mungkinkah dia menjadi master arai spiritual kelas cendekia? Namun, Mu Chen tidak peduli dengan emosi Su Qingyin. Dia hanya melihat yang terakhir dan tersenyum sekali lagi. Nona Su, saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu saya memulihkan pasukan pembantai roh? Su Qingyin melirik Mu Chen dalam-dalam sebelum dia tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Apa yang dikatakan saudaramu? Saya secara alami tidak punya niat untuk menarik kembali kata-kata saya, karena aku sudah berjanji padamu. Aku pasti akan menepati janjiku. Mendengar kata-katanya, Mu Chen mengulurkan tangannya dalam posisi meminta. Su Qingyin berbalik dan mengulurkan tangannya, memperlihatkan serangga Phoenix yang sedang tidur di telapak tangannya dengan kilatan sakit hati di kedalaman matanya ketika dia melihatnya. Awalnya, energi itu akan dapat membantu serangga Phoenix dalam pertumbuhan dan evolusinya, tapi memaksanya keluar, itu akan menyebabkan kerusakan besar pada serangga Phoenix. Tapi menghadapi arai spiritual yang menakutkan, Su Qingyin tidak punya pilihan. Mu Chen terlalu licik. Su Qingyin dalam hati menghela nafas di dalam hatinya dan dia tidak lagi ragu-ragu. Dia membentuk segel dan ujung jarinya pecah dengan setetes darah terbang keluar ke Phoenix Insect, membentuk rune jimat di tubuh Phoenix Insect. Serangga Phoenix yang tertidur mengeluarkan teriakan tajam, seolah-olah kesakitan, tubuhnya bergetar saat kilau darah menyembur keluar dan menyelimuti sebagian tentara pembantai roh. Kilau darah memasuki tubuh tentara pembantaian roh dan, setelah itu, Mu Chen bisa merasakan fluktuasi energi di tubuh mereka. Su Qingyin merasa lega saat dia menyeka keringat di dahinya sebelum dia menoleh ke Mu Chen. Kakakmu, seperti yang kamu inginkan. Namun, Mu Chen tetap tanpa emosi saat dia menatapnya. Melihat ekspresinya, senyum Su Qingyin secara bertahap ditarik. Nona Su, Anda belum mengembalikan energi 5.000 tentara pembantai roh. Anda hanya memulihkan 200 dari mereka. Bahkan jika energi mereka rusak, itu tidak akan rusak sampai tingkat ini, kan? Mu Chen samar-samar berkata. Melalui persepsi sebelumnya, dia menyadari bahwa hanya 200 tentara-tentara pembantai roh yang kekuatannya dipulihkan. Jumlah ini terlalu sedikit dan bahkan di bawah kendalinya, tidak ada yang bisa dia lakukan dengan mereka. Ekspresi Su Qingyin sedikit berubah. Dia benar-benar menahan diri. Bagaimanapun, energi itu sangat berharga bagi serangga Phoenix, membantu evolusinya di masa depan. Mu Chen menatap Su Qingyin dan mengulurkan dua jarinya. Nona Su, garis bawah saya adalah 2.000 tentara-tentara pembantai roh. Selama Anda dapat mengembalikan jumlah ini, saya akan membiarkan Anda pergi. Kamu gila? Ekspresi Su Qingyin berubah saat dia menjadi marah. 2.000 tentara-tentara pembantai roh bukanlah apa yang bisa kamu kendalikan. Kekayaan ini juga bukan yang bisa kamu tanggung. Jika dia benar-benar mengekstrak energi dari 2.000 tentara-tentara pembantai roh, maka energi di Phoenix Insect akan sangat habis. Dengan demikian, Su Qingyin secara alami merasa sakit hati karenanya. Itulah masalahku yang perlu dikhawatirkan, Mu Chen berkata dengan tenang sambil menatap Su Qingyin. Nona Su, saya yakin Anda harus tahu nilai serangga Phoenix. Saya percaya bahwa Anda datang ke Istana Surga Kuno untuk itu, bukan, energi dalam tubuhnya bukan miliknya. Jadi mengapa tidak? Dan ini adalah garis bawah saya tidak akan mengalah. Mu Chen menutup matanya setelah berbicara. Jelas, dia tidak punya niat untuk bernegosiasi, karena menurut perkiraannya,
Jika dia tidak bisa memerintahkan nomor ini, maka tidak mungkin dia mengeluarkan tubuh utama mandala. Su Qingyin menatap Mu Chen saat dia menutup matanya dan dia menggertakkan giginya, karena dia tahu bahwa tidak ada ruang untuk negosiasi dari sikapnya. Jadi, dia korsleting dan membentuk segel. Teriakan tajam datang dari serangga Phoenix sekali lagi saat lebih banyak kilau darah menyembur darinya. Kilau pada serangga Phoenix dengan cepat meredup, yang membuat Su Qingyin merasa sakit hati karenanya, kilau darah menyembur ke tubuh tentara pembantai roh, secara bertahap memulihkan kekuatan mereka. Selesai, Su Qingyin menyatakan, Mu Chen membuka matanya dengan senyum di wajahnya, sebelum mengangguk ke arah Su Qingyin. Terima kasih. Su Qingyin segera menghentikan kilau merah yang memancar dan menyimpan serangga Phoenix sebelum dia dengan dingin menatap Mu Chen dengan sedikit ejekan. Kenapa kamu tidak ingin melanjutkan? Saya seharusnya bisa memulihkan sedikit lebih banyak dari mereka. Mu Chen dengan ringan tersenyum, kalau begitu aku tidak akan bisa menanggungnya. 2000 tentara-tentara pembantai roh sudah menjadi batasnya. Kamu berbicara seolah-olah dia bisa melakukannya sekarang. Su Qingyin mendengus. Dia jelas tidak berpikir bahwa Mu Chen dapat memimpin 2000 tentara-tentara pembantaian roh. Bagaimanapun, ini adalah pasukan yang ditempa oleh Master Aula kedua, yang telah membunuh lebih dari 2 digit penguasa bumi. Bahkan tanpa kecerdasan mereka, sejumlah besar energi di tubuh mereka rusak sehingga kekuatan bertarung mereka secara total akan sangat berkurang. Jika Mu Chen benar-benar bisa memerintahkan mereka, dia tidak perlu takut pada siapapun. Bahkan ketika menghadapi penguasa bumi kecil. Mu Chen tersenyum tetapi tidak memperhatikannya. Dia melambaikan tangannya dan arai pembunuh Dewa 9 Naga berfluktuasi. Sebuah lorong muncul dan Su Qingyin keluar. Keluar dari arai spiritual, tubuh tegang Su Qingyin rileks sebelum menatap Mu Chen dengan tatapan sakit, dendam di matanya. Tapi menghadapi tatapannya, Mu Chen tidak takut saat dia balas menatapnya sambil tersenyum. Kedua tatapan itu berpotongan dengan fluktuasi energi spiritual menakutkan yang samar-samar yang memancar dari mereka. Su Qingyin memegang Phoenix Insect dan berbicara dengan ekspresi dingin, tanpa arai spiritual, bagaimana kamu akan bertarung denganku? Mu Chen tersenyum, kurasa aku tidak bisa mengalahkanmu. Jika Su Qingyin benar-benar membayar harga serangga Phoenix, maka dia pasti akan sangat menderita. Mendengar jawaban Mu Chen, Su Qingyin tercengang sebelum ekspresinya melunak. Dia secara alami tidak akan percaya kata-kata Mu Chen, karena dia terlalu licik. Jika mereka benar-benar bertarung dengan nyawa mereka, bahkan dengan serangga Phoenix, dia tidak yakin dia bisa membunuh Mu Chen. Menghadapi orang seperti itu, jika dia tidak bisa membunuhnya, maka yang terbaik adalah tidak menjadikannya sebagai musuh. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memiliki kedamaian. Mengambil Xia Yu sebagai contoh, yang telah dibunuh oleh Mu Chen, bahkan Su Qingyin sedikit terkejut. Jadi institusinya memberitahunya bahwa yang terbaik adalah dia tidak menjadi musuh Mu Chen. Saya telah membantu Xia Yu sebelumnya setelah mendapatkan beberapa manfaat darinya. Pertimbangkan kami bahkan, Su Qingyin menarik energi spiritualnya pada akhirnya sebelum dia mendengus dingin. Setelah gelombang bergelombang di hatinya, Su Qingyin dengan tegas membuat keputusannya. Terima kasih, kalau begitu, Mu Chen tersenyum, dia sebenarnya tidak terganggu dengan Su Qingyin yang menghalangi Nine Nether. Lagi pula, jika yang terakhir ingin bergabung dengan Xia Yu untuk membunuhnya, maka dia tidak akan bisa membunuh Xia Yu pada akhirnya. Oleh karena itu, dia tidak perlu melawan Su Qingyin hanya untuk masalah kecil ini. Su Qingyin memutuskan untuk tidak lagi tinggal di sana dan melirik tentara pembantai roh. Melihat kita telah bekerja sama, aku akan memberimu saran lain. Jangan mengambil lebih dari yang bisa kamu kunyah. Pasukan pembantai roh tidak begitu mudah dikendalikan. Menyelesaikan kata-katanya, dia segera berbalik dan meninggalkan aula. Melihat siluetnya yang pergi, Mu Chen tidak menghentikannya dan berbalik ke pasukan pembantaian roh sesaat kemudian dengan api yang berkobar di kedalaman matanya. Jika dia bisa memimpin pasukan ini, maka dia akan mampu menghadapi penguasa bumi kecil. Tidak diragukan lagi itu akan menjadi kekuatan besar baginya dan pada saat itu, dia benar-benar akan melangkah ke hierarki atas benua Great Law. Mu Chen menarik napas dalam-dalam untuk menekan emosi di hatinya. Dia melangkah maju, melangkah ke arah pembunuh Dewa 9 Naga, sebelum bergerak menuju tentara pembantai roh. Setelah Su Qingyin mendapatkan hartanya, sudah waktunya baginya untuk mendapatkannya.
Mu Chen berjalan ke aula kuno. Saat dia berjalan melalui arai pembunuh Dewa Sembilan Naga diam-diam menghilang dari aula, tidak menimbulkan halangan bagi Mu Chen. Beberapa menit kemudian, Mu Chen akhirnya tiba di hadapan tahta, tetapi ketika dia hendak naik tahta, dia bisa melihat kilau berkedip pada pasukan yang telah memulihkan kekuatan mereka. Mereka semua benar-benar telah mengambil langkah maju, menggetarkan aula dengan tekanan mengerikan yang menyapu ke arah Mu Chen. Merasakan tekanan itu, ekspresi Mu Chen sedikit berubah saat dia mundur selangkah dari tangga. Segera, tekanan menghilang dan tentara pembantai roh juga mundur selangkah. Bahkan tanpa kecerdasan apapun, mereka masih melindungi tuan aula kedua. Tatapan Mu Chen sedikit berkedip. Ketika tentara pembantai roh kehilangan kekuatan mereka tidak menghalangi Su Qingyin. Tetapi sekarang setelah mereka memulihkan kekuatan mereka secara naluriah melindungi Master Aula kedua. Jika situasinya seperti ini, maka Su Qingyin akan menderita serangan destruktif dari 2000 tentara pembantai roh sekarang. Wanita yang beruntung, Mu Chen menghela nafas. Setelah itu, dia mengambil langkah tegas. Kilauan berkumpul di mata 2000 tentara pembantai roh dan tekanan yang mengerikan menyapu. Kali ini, bahkan ada kilau darah yang memancar keluar dari tubuh mereka dengan energi mengerikan yang mengembun di atas kepala mereka, kekuatan Battle Wheel. Mu Chen segera mengeluarkan segel tentara dan mengangkatnya. Segel tentara kuno dan belang-belang diam-diam diletakkan di tangan Mu Chen, seolah-olah telah dipicu. Segel itu sedikit melayang dengan suara klakson kuno yang samar-samar terdengar darinya, seolah-olah itu berasal dari zaman kuno. Ketika suara klakson terdengar di aula, 2000 tentara pembantai roh, yang sedang bersiap untuk menyerang, tiba-tiba membeku dan Battle Wheel yang menakutkan di atas kepala mereka menghilang. Setelah itu, mereka maju selangkah dan berlutut di depan Mu Chen dengan tertib. Menjadi andit tanpa kecerdasan apapun, mereka tidak bisa mengeluarkan suara, tapi pada saat mereka berlutut, seluruh ruangan berfluktuasi. Mu Chen melihat pemandangan ini dan akhirnya menunjukkan seringai. Sepertinya bahkan setelah puluhan ribu tahun, segel tentara ini masih bisa digunakan melawan tentara pembantai roh. Namun, kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Dia dengan cepat menarik emosinya. Dia tahu bahwa dengan segel tentara, dia telah mendapatkan otoritas komando dari tentara pembantai roh. Namun, itu tidak berarti bahwa dia bisa mengeluarkan semua kekuatan dari pasukan pembantai roh. Jika dia tidak bisa melepaskan kekuatan penuh dari pasukan pembantai roh, maka tidak ada gunanya bahkan jika dia mendapatkannya. Tatapan Mu Chen berkedip saat dia menaiki tangga dan berjalan ke sisi tahta. Dia kemudian melihat ke arah tentara pembantai roh sebelum duduk dengan kaki disilangkan. Sudah beberapa waktu sejak dia memimpin pasukan, tetapi itu tidak berarti bahwa pencapaiannya di jalur master formasi pertempuran telah berhenti. Faktanya, kekuatannya telah meningkat, memperdalam wawasannya tentang jalan seorang master formasi pertempuran. Namun, Mu Chen belum mengungkapkan ini. Tapi sekarang, saatnya untuk menguji pencapaiannya di jalur master formasi pertempuran setelah 1 tahun. Mu Chen secara bertahap menutup matanya, kemudian, pada saat berikutnya, dia tiba-tiba membukanya. Tapi kali ini, matanya berkilauan dengan fluktuasi aneh dan kuat yang menyapu. Fluktuasi itu tidak mematikan, tetapi ketika itu muncul, pasukan pembantai roh yang berlutut telah memicu kekuatan mereka dengan kilau merah menyala di mata mereka, yang mengembun di atas kepala mereka, berubah menjadi awan merah pekat yang menyebar ke seluruh aula. Fluktuasi yang mengerikan terpancar dari awan merah, yang membuat hati Mu Chen menjadi dingin. Awan merah ini adalah kehendak pertempuran tentara pembantai roh dan kekuatannya hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Ini adalah kehendak pertempuran paling kuat yang pernah dilihat Mu Chen di antara pasukan dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, di bawah keadaan bahwa jumlah mereka tidak penuh, jadi sulit untuk membayangkan betapa kuatnya tentara pembantai roh ketika mereka berada di puncak. Namun, Mu Chen tidak mundur. Sebaliknya, matanya berkobar dengan keserakahan. Master formasi pertempuran manapun tidak akan dengan mudah menyerahkan pasukan elit seperti itu. Ini mirip dengan seorang koki yang melihat bahan-bahan terbaik, seorang pengrajin melihat bahan-bahan terbaik. Itu sama untuk master formasi pertempuran dan hanya di tangan mereka, pasukan elit seperti itu dapat mengungkapkan kilau mereka. Tanpa pasukan, master formasi pertempuran akan seperti lelucon.
Mu Chen mengambil napas dalam-dalam untuk menekan emosinya dan fluktuasi aneh tersapu dari tubuhnya dengan tangannya membentuk segel, ruang terdistorsi, berubah menjadi rune yang tak terhitung jumlahnya saat mereka terbang keluar. Melihat dari jauh, mereka tampak seperti lapisan sisik naga. Namun, Mu Chen dengan cermat menatap rune itu, mereka adalah battle rune dan bahkan tanpa memerintahkan battle wheel, Mu Chen bisa menguji berapa banyak battle rune yang bisa dia buat. Setahun yang lalu, Mu Chen hanya seorang master formasi pertempuran 10.000 rune biasa, tetapi dia telah berkembang jauh dari itu. Rune dengan cepat menyebar dan hanya dalam beberapa saat, itu telah mencapai 100.000. Master formasi pertempuran 100.000 rune sebanding dengan penguasa kelas 9. Namun demikian, Mu Chen masih belum puas, bahkan jika seorang master formasi pertempuran 100.000 rune berada di luar jangkauannya di masa lalu. Lebih jauh lagi, jika dia hanya bisa membuat 100.000 rune pertempuran, maka tidak perlu mencobanya untuk memerintahkan pasukan pembantai roh ini karena itu tidak mungkin. Menurut perkiraan Mu Chen, itu akan membutuhkan master formasi pertempuran 1.000.000 rune untuk memimpin pasukan seperti itu. Meskipun pasukan pembantai roh telah sangat berkurang, dia masih membutuhkan 600,000 sampai 700,000 rune pertempuran untuk memerintahkan mereka. 600,000 sampai 700,000 battle runes, gumam Mu Chen saat tatapannya semakin bersinar dengan niat yang memancar dari tengah alisnya, mirip dengan gunung berapi yang meletus. Battle rune muncul di langit, sebelum mereka menyebar dengan cepat. Hanya dalam 10 napas aneh, rune di langit telah tumbuh menjadi 400.000 yang menakutkan. Namun, Mu Chen merajut alisnya, itu masih belum cukup. Lagi, Mu Chen meraung di dalam hatinya dan pusaran samar-samar muncul di tengah alisnya karena semua niat di tubuhnya benar-benar ditarik keluar. Jumlah battle rune meningkat, 430.000, 460.000, 500.000, 530.000. Ketika mencapai 530.000, wajah Mu Chen berubah sedikit pucat dengan rasa sakit yang membelah kepala di kepalanya. Itu adalah tanda batasnya, lagi. Namun, Mu Chen tidak menyerah. Dia mengatupkan giginya dan dengan paksa menahan rasa sakit yang hebat, dengan pahit menahan sensasi pusing. Kilau berkilauan terus-menerus melonjak di matanya. Dengan demikian, battle rune yang telah berhenti terus meningkat. 580,000, 590,000, 600,000. Ketika jumlahnya mencapai 600.000 battle rune, Mu Chen langsung merasakan kepalanya berputar dan telinganya berdengung. Namun, dia tidak bisa diganggu tentang itu. Dia mengambil napas dalam-dalam dan 600.000 rune pertempuran berubah menjadi arus yang menyapu awan merah tentara pembantai roh. Hanya setelah mengalami dampak dari kehendak pertempuran dari tentara pembantai roh, dia dapat memperoleh pengakuan mereka dan benar-benar melepaskan kekuatan kehendak pertempuran mereka. Ketika niat Mu Chen dibebankan ke awan merah, dia segera merasakan pemandangan di sekitarnya berubah. Itu seperti medan perang kuno dengan api perang menyebar. Tak lama setelah itu, dia segera merasakan fluktuasi energi spiritual yang mengerikan menyapu masa lalu. Mu Chen mengangkat kepalanya dan terpesona. Dia menyadari bahwa dia telah dikelilingi oleh ribuan tentara di sekelilingnya, mengenakan baju besi berat dengan aura merah. Battle wheel merah yang tak terbatas tersapu, menyebabkan ruang bergetar di bawah tekanan kuat. Mu Chen melihat pasukan yang menakutkan ini dan menyipitkan matanya. Itu karena dia menyadari bahwa pasukan ini adalah pasukan pembantai roh pada kondisi puncak mereka. Selanjutnya, Mu Chen terkejut menemukan bahwa penampilannya telah berubah. Itu bukan lagi siluet muda, tetapi seorang lelaki tua dengan energi spiritual menakutkan yang memancar darinya, mencapai tingkat alam penguasa bumi. Mu Chen tercengang ketika dia segera menyadari bahwa penguasa bumi ini pasti salah satu dari banyak penguasa bumi yang telah dimusnahkan oleh tentara pembantai roh. Tentara pembantai roh di sekitarnya meluncurkan serangan mereka dengan kilau merah mendominasi dengan bantalan pemusnah dan menelannya. Merasakan serangan yang menakutkan itu, kulit kepala Mu Chen juga telah terpesona. Battle wheel yang tak terlukiskan tersapu bersama jutaan kilau merah tua. Kekuatan yang terkandung dalam setiap kilau membuat hati Mu Chen bergetar. Jika dia hadir di sini, maka dia mungkin akan dimusnahkan sampai tidak ada sisa abunya.
Jadi ini adalah kekuatan tentara pembantai roh pada puncaknya. Ruang hancur dan di tengah keterkejutan, Battle Wheel Merah Tua menyapu dan menabrak dia. Dalam sekejap itu, rasa sakit yang hebat melonjak dari lubuk jiwanya, yang membuat Mu Chen menjerit kesakitan. Serangan mengerikan itu membuatnya merasa seperti akan benar-benar dimusnahkan. Cakrawala yang beberapa ratus ribu kaki praktis runtuh dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Mu Chen bisa melihat tubuhnya yang sudah tua runtuh di bawah serangan ini. Beginilah cara penguasa bumi itu dibunuh di bawah pasukan pembantai roh. Pemandangan di depan matanya berangsur-angsur menghitam dan niat Mu Chen mengalami dampak. Rasa sakit yang hebat hampir membuat Mu Chen gila. Namun, ketika Mu Chen berada di ambang kehancuran, rasa sakit yang hebat memudar dan dia menyadari sekelilingnya berubah sekali lagi. Dia masih dikelilingi oleh tentara dengan baju besi yang berat, tetapi tubuhnya telah berubah menjadi pria parubaya. Namun, pria parubaya itu juga memiliki energi yang kuat dan ternyata, dia juga seorang penguasa bumi. Menonton adegan ini, Mu Chen menyadari lagi bahwa ilusi ini mungkin penguasa bumi yang ditekan oleh tentara pembantai roh. Mungkinkah dia harus mengalami kejatuhan semua penguasa bumi? Mu Chen tersenyum pahit. Rasa sakit yang hebat itu tak terlupakan baginya dan jika dia tidak cukup tegas, dia akan menjadi gila. Tapi Mu Chen bisa merasakan bahwa setelah pertama kali, ada jejak kedekatan antara dia dan kehendak pertempuran tentara pembantai roh. Jadi ini harus menjadi ujian tentara pembantai roh dan selama dia bisa menanggungnya, maka dia akan bisa memimpin mereka dengan bantuan segel tentara. Karena itu masalahnya, ayo, Mu Chen mengatupkan giginya dan mengencangkan tubuhnya. Pada saat ini, pertahanan apapun sia-sia. Karena itu masalahnya, maka biarkan dia mengalami pukulan destruktif dari kehendak pertempuran tentara pembantai roh. Kilau merah berkumpul menjadi matahari merah menyala yang tiba-tiba turun dan menyerang Mu Chen. Rasa sakit yang hebat, sekali lagi, menyelimuti pikiran Mu Chen. Selama periode waktu berikutnya, Mu Chen telah mengalami kematian yang konstan dan pada akhirnya, rasa sakit telah memasuki kedalaman tulangnya dan dia merasa mati rasa karenanya. Dia telah mengalami 8 kematian. Itu juga berarti bahwa 8 penguasa bumi dimusnahkan oleh tentara pembantai roh. Ini membuat Mu Chen dalam hati terkejut, karena dia tahu betapa sulitnya bahkan membunuh penguasa bumi. Bahkan jika keberadaan semacam itu tidak dapat menyaingi pasukan elit, mereka harus memiliki sarana untuk melarikan diri. Tetapi tidak satu pun dari 8 penguasa bumi itu yang berhasil melarikan diri, karena semuanya benar-benar mati. Dengan demikian, orang bisa melihat betapa menakutkannya tentara pembantai roh itu. Mu Chen menghela nafas dalam hatinya. Dia lega menemukan bahwa ruang sudah mulai runtuh sementara niat Mu Chen dengan cepat pulih. Di aula, mata tertutup Mu Chen tiba-tiba terbuka. Setelah itu, seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya dengan pembuluh darah berkedut di dahinya, membuatnya terlihat sedikit biadab. Bahkan setelah kembali, rasa sakit yang hebat masih terasa di kedalaman tulangnya dan bisa dirasakan. Napas Mu Chen meningkat dan beberapa saat kemudian, tinjunya yang terkepal perlahan mengendur dan dia menyeka dahinya dengan tangannya yang gemetar dan tersenyum pahit. Kematian telah membuatnya merasa takut, tetapi justru inilah dia bisa merasakan betapa menakutkan dan sombongnya kehendak pertempuran tentara pembantai roh itu. Mereka membantai total 8 penguasa bumi. Jika mereka berada di benua Gridlow sekarang, pasukan tingkat atas manapun akan takut pada mereka. Tapi apa yang membuat Mu Chen bersukacita adalah kenyataan bahwa dia akhirnya menanggung kematian. Saat ini, dia samar-samar bisa merasakan kedekatan antara dia dan pasukan pembantai roh. Selanjutnya, tangan Mu Chen, yang menyeka dahinya, berhenti sebagai ketidakpercayaan melintas di matanya. Itu karena, pada saat ini, dia menyadari bahwa niatnya dengan cepat tumbuh lebih kuat. Mata Mu Chen berkilauan dengan cahaya aneh yang menyapu dan niatnya terbentuk menjadi Battle Rune, mencapai jumlah 750.000. 750.000 rune pertempuran. Mu Chen melebarkan mulutnya sedikit. 10 menit aneh telah menyebabkan perubahan seperti itu padanya. Apakah itu karena kehendak pertempuran tentara pembantai roh? Mu Chen dengan cepat menemukan apa yang menyebabkannya. Itu pasti sejak dia menahan kehendak pertempuran, yang memberinya rasa sakit yang hebat dan manfaat yang tak terbayangkan pada saat yang sama.
Peningkatan total 150.000, jika dia berkultivasi, dia mungkin membutuhkan hampir setengah tahun dan itu dengan bakatnya. Tapi sekarang, dia telah meningkatkannya hanya dalam 10 menit. Hati Mu Chen memerah karena kegembiraan saat dia menyeringai. Dengan kekuatan niatnya dan bantuan segel tentara, tentara pembantai roh ini akan dapat bersinar di tangannya. Ketika dia memikirkannya, hatinya melonjak dengan kegembiraan. Dengan pasukan ini, bahkan jika dia tidak berada di alam penguasa bumi, dia masih bisa bertarung dengan penguasa bumi kecil. Untuk menghadapi penguasa bumi kecil, Mu Chen berdenyut bibirnya. Bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi di dalam hatinya. Di masa lalu, penguasa bumi adalah kehadiran yang menjulang di matanya dan dia telah bekerja menuju tujuan ini. Tapi sekarang, dia akhirnya memiliki kekuatan dari alam itu. Meskipun dia masih perlu meminjam kekuatan pasukan pembantai roh, semua orang tahu bahwa master formasi pertempuran adalah satu kesatuan dengan pasukan mereka dan kekuatan mereka hanya bisa dilepaskan dengan gabungan keduanya dan tak satu pun dari mereka bisa hilang dalam persamaan. Mu Chen berdiri dan melihat pasukan lapis baja berat. Dia mengangkat segel tentara dan lampu berkedip di atasnya, berniat untuk membawa tentara pembantai roh pergi bersamanya. Ada ruang kecil di segel tentara yang bisa dia gunakan untuk menyimpan tentara pembantai roh. Namun, persyaratannya adalah mereka harus mati dan tidak hidup. Segel tentara menelan pasukan pembantai roh dan tepat ketika hendak memanggil mereka, Mu Chen merasakan sedikit perlawanan. Mu Chen tercengang, karena perlawanan itu harus ditinggalkan oleh kehendak mereka. Tentara pembantai roh ini tampaknya tidak mau pergi, karena mereka ingin menjaga tempat ini, bahkan dalam kematian. Mu Chen terkejut sebelum dia merajut alisnya. Jika dia tidak bisa membawa pasukan pembantai roh pergi, maka dia akan kembali dengan tangan kosong dalam perjalanan ini, yang tidak bisa dia biarkan terjadi. Gumam Mu Chen, dia merenung sebentar, lalu berbalik ke arah Master Aula kedua. Dia datang ke Master Aula kedua dan membungkuk, lalu memberi hormat untuk para senior. Senior, kemuliaan tentara pembantai roh tidak boleh dikubur di sini. Saya bersedia memimpin mereka untuk bertarung dengan klan Vien di masa depan. Oleh karena itu, saya harap senior dapat memenuhi keinginan saya, suara Mu Chen bergema di aula. Ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat guru aula kedua, dia memperhatikan sosok agung itu dengan lembut menganggukkan dagunya. Tampaknya itu ilusi, tetapi pada saat yang sama, tidak, berbicara dari tingkat tertentu, itu harus menjadi sisa yang ditinggalkan oleh Master Aula kedua. Pasukan pembantai roh semuanya berlutut sesuai insting mereka. Tapi kali ini, mereka berlutut di depan Master Aula kedua dan bukan segel tentara. Mu Chen bisa merasakan bahwa pada saat ini, keinginan yang menyelimuti tentara pembantai roh memudar, yang membuatnya merasa lega. Memang, jika dia ingin membawa tentara pembantai roh pergi, dia tidak hanya membutuhkan segel tentara, dia juga membutuhkan pengakuan dari Master Aula kedua. Mu Chen membungkuk sekali lagi di Master Aula kedua dan kilau terpancar dari segel tentara di tangannya. Seketika, 2000 tentara pembantai roh berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke segel tentara. Ketika kilau terakhir memasuki segel tentara, Mu Chen dengan hati-hati menyimpannya. Dia tidak lagi memiliki tujuan di sini, jadi dia berbalik dan meninggalkan aula. Dengan pasukan pembantai roh, sekarang dia hanya perlu mengeluarkan tubuh utama mandala. Ketika Mu Chen meninggalkan aula kedua, dia tidak berhenti di tengah jalan dan terbang menuju aula pertama. Pada saat ini, semua orang terpecah di antara 5 aula, jadi dia harus mencapai aula pertama sesegera mungkin. Dia tidak khawatir tentang aula tempat tubuh utama mandala berada. Tetapi jika seseorang telah mengacaukan arai spiritual pelindung dan mengambil tubuh utama mandala, itu akan merepotkan. Oleh karena itu, Mu Chen tidak berhenti bahkan setelah melihat aula yang rusak di sepanjang jalan. Dia tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu untuk mencari harta karun yang tersisa di Istana Surga Kuno. Prioritas utamanya adalah mengambil tubuh utama mandala dengan cepat. Jika tidak, ketika Kaisar Xia turun ke Istana Surga Kuno dan tahu bahwa dia telah membunuh Xia Yu, Kaisar Xia pasti akan datang dan mencarinya. Kaisar Xia dan Kaisar Iblis Suci, yang awalnya bermusuhan dengan mandala, jadi tidak peduli apa, dia harus mendapatkan tubuh utama mandala untuknya dan membiarkannya menerobos ke alam penguasa bumi yang sempurna. Kalau tidak,
Bahkan dengan pasukan pembantai rohnya, tidak mungkin baginya untuk menghadapi penguasa bumi yang lebih besar. Waktu menekan, Mu Chen mengucapkan saat dia berubah menjadi seberkas cahaya. Matanya tiba-tiba menyipit ketika lautan biru muncul di ujung pandangannya. Lautan beriak dengan berjuta ombak, ini benar-benar arah ke aula pertama. Mungkinkah aula pertama ada di laut? Mu Chen dikejutkan oleh pemandangan ini sebelum dia merenung sebentar dan dengan tegas menekan, bepergian dengan kecepatan tinggi, yang menyebabkan gelombang di lautan. Mu Chen melakukan perjalanan selama 10 menit dan, setelah itu, dia bisa melihat pulau-pulau muncul dengan istana yang menjulang tinggi di atasnya, menggambarkan betapa megah dan berkembangnya mereka dulu. Dia kadang-kadang bisa melihat garis-garis cahaya di pulau-pulau itu, mereka pasti orang-orang yang mencari harta karun. Namun, Mu Chen tidak memperhatikan mereka dan terus melakukan perjalanan dengan cepat. Saat ia bepergian, Mu Chen bisa merasakan jejak arai spiritual di wilayah ini dengan fluktuasi yang membuatnya terkejut. Untungnya, arai spiritual itu telah dihancurkan atau dia pasti membutuhkan waktu untuk melewatinya. Siluet Mu Chen melesat melintasi cakrawala saat dia melihat istana-istana di pulau-pulau, membuat konfirmasi dalam upaya untuk mencari satu dengan tubuh utama mandala. Dengan demikian, pencariannya memakan waktu hampir 1 jam. Seiring waktu berlalu, Mu Chen merajut alisnya. Dia praktis telah mencari sebagian besar pulau, tetapi meskipun fluktuasi aneh datang dari mereka, dia tidak dapat mencocokkan mereka dengan ingatannya. Cari lagi, Mu Chen mengatupkan giginya sebelum masuk lebih dalam. Setengah jam kemudian, wajah Mu Chen berubah tak sedap dipandang, karena dia praktis telah mencari seluruh lautan tetapi dia masih tidak dapat menemukan yang cocok dengan ingatannya. Aula yang saya lihat sebelumnya seharusnya tidak salah. Wajah Mu Chen tegas, mirip dengan air yang tenang, dia menekan kecemasan di hatinya dan menenangkan dirinya. Mengapa saya tidak dapat menemukannya di laut? Lebih jauh lagi, aku juga tidak bisa menemukan rumah tuan aula pertama. Mu Chen menggerakkan bibirnya saat dia melihat sekeliling dan bergumam, mungkinkah itu bukan di laut? Jika tidak di laut, di mana itu? Mu Chen menundukkan kepalanya ke laut dan merenung sebentar sebelum menyipitkan matanya. Mungkinkah itu jauh di dalam lautan? Siluet Mu Chen praktis berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu ke laut. Mu Chen menyebarkan persepsi energi spiritualnya dan menemukan istana megah, mirip dengan binatang buas yang merayap jauh di dalam lautan. Mu Chen merasa sangat lega di adegan ini, jadi ternyata aula pertama terletak jauh di dalam laut dan bukan di permukaan. Master aula pertama benar-benar misterius. Mu Chen mirip dengan ikan saat dia melakukan perjalanan di bawah air, menyebarkan persepsi energi spiritualnya dan kali ini, dia mendapatkan hasil. Menemukannya, siluet Mu Chen muncul di depan reruntuhan dengan istana kuno dan compang camping yang masih berdiri. Itu tampak mirip dengan ingatan Mu Chen. Ada juga aroma aneh yang dipancarkan, aroma bunga mandala. Mu Chen melihat istana compang camping dan merasa sangat lega sebelum mendekat dengan hati-hati. Dia berdiri di depan istana dan ragu-ragu sebentar sebelum masuk. Bagian dalam istana telah menahan air keluar. Interiornya sangat megah dan luas. Ini harus menjadi lokasi penting di zaman kuno. Jelas, alasan kerusakannya pasti karena pertempuran sengit yang terjadi, karena kerangka tergeletak di sekitar. Mu Chen mengalihkan pandangannya ke aula dan pada saat berikutnya, wajahnya tiba-tiba berubah ketika dia mengangkat kepalanya ke ujung aula. Ada sebuah pintu. Tubuh utama mandala seharusnya berada di balik pintu itu. Namun, Mu Chen tidak memperhatikan itu, karena dia melihat 2 siluet berdiri di depan pintu itu. Mu Chen akrab dengan salah satunya, Garuda dari Saint Demonic Palace. Pada saat ini, yang terakhir juga menatapnya dengan ekspresi mengejek dan tangannya terlipat. Mengapa Garuda ada di sini? Wajah Mu Chen berubah jelek. Melihat postur Garuda, dia pasti sudah menunggu di sini. Haha, sepertinya Tuan Istana telah menebak dengan benar. Orang itu pasti akan mendapatkan seseorang untuk membawa tubuh utamanya kembali dalam perjalanan ke Istana Surga kuno ini. Saya hanya tidak pernah berharap itu adalah Anda. Garuda menatap Mu Chen dan tersenyum dengan mata menyipit. Sepertinya penguasa domain dari domain Great Heaven Law itu seharusnya menjadi musuh dari Master Istana. Betapa tersembunyinya. Mandala membelah dirinya dengan kuncupnya sehingga akan berbeda dari tubuh utamanya. Dengan demikian, bahkan Istana Iblis Suci tidak dapat menemukannya.
Jadi ketika Garuda melihat Mu Chen di sana, dia mengerti hal-hal di balik itu semua. Mu Chen menatap Garuda dan wajahnya yang tak sedap dipandang berangsur-angsur berubah lembut. Kaisar Iblis Suci pasti sudah mengetahui lokasi ini, karena dialah yang memaksa Mandala untuk membelah tubuhnya. Dengan demikian, dia secara alami tidak akan membiarkan Mandala mencari tubuh utamanya kembali untuk mendapatkan terobosan dalam kekuatannya. Jadi, Lu Heng pasti akan melakukan banyak hal untuk menghentikan Mandala mendapatkan kembali tubuh utamanya. Saat ini, Garuda harus berada di sini di bawah perintahnya. Namun, jika hanya Garuda saja, Mu Chen tidak perlu takut. Tapi ternyata, kasusnya tidak sesederhana itu. Tatapan Mu Chen bergeser ke samping Garuda. Ada sosok berjubah hitam putih yang tampak sedikit tua tanpa fluktuasi energi spiritual di sekelilingnya. Namun, justru inilah alasan mengapa Mu Chen merasa terancam. Dia tidak berpikir bahwa orang lemah seperti itu bisa melewati semua jebakan berat dan tiba di sini. Merasakan tatapan Mu Chen, Garuda tersenyum lembut. Awalnya saya ingin pertarungan antara Anda dan saya untuk melihat siapa Great Solar Unding Body yang lebih kuat. Tapi sekarang, sepertinya kamu tidak lagi memiliki kesempatan ini. Dia kemudian berbalik ke arah siluet dalam jubah hitam dan putih dan dengan hormat membungkuk. Penatua Zuo, aku harus merepotkanmu di sini. Kepala istana telah mengatakan bahwa dia tidak ingin melihat siapapun memasuki aula ini. Penatua Zuo melihat postur hormat Garuda. Murid Mu Chen menyempit. Tak lama setelah itu, dia melihat siluet dalam jubah hitam dan putih dengan tidak percaya. Orang itu sebenarnya adalah elder dari Saint Demonic Palace. Dia sampai-sampai Garuda begitu hormat, jadi kekuatan elder itu pasti ada di alam penguasa bumi. Bukankah penguasa bumi tidak diizinkan di istana surga kuno? Jadi bagaimana penguasa bumi datang ke sini? Mengapa penatua istana iblis suci ini ada di sini? Lebih jauh lagi, dia tidak menunjukkan dirinya sejak awal, bahkan di danau surgawi. Haha, sangat penasaran. Melihat keterkejutan Mu Chen, Garuda tertawa. Sungguh, istana surga kuno saat ini tidak dapat menampung penguasa bumi. Oleh karena itu, istana iblis suci kita membayar mahal untuk menyelundupkan Penatua Zuo ke sini. Dengan cara ini, dia akan memiliki kesempatan untuk bergerak dan kekuatannya juga akan sangat terpengaruh. Di masa depan, jika dia ingin pulih, dia pasti membutuhkan puluhan tahun. Petik 2. Dia senang melihat keterkejutan Mu Chen, dan dengan demikian, dia mengucapkan lebih banyak kata. Mendengar kata-katanya, kelopak mata Mu Chen berkedut. Kaisar Iblis Suci benar-benar kejam dan bahkan mengizinkan bawahannya, penguasa bumi untuk membayar harga seperti itu hanya untuk menghalangi Mandala mengambil tubuh utamanya. Bahkan dengan kekuatannya yang sangat menurun, penguasa bumi bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi oleh penguasa kelas 9 yang sempurna. Jadi, ketika Mu Chen memasuki tempat ini, dia sudah menjadi orang mati di mata Garuda. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa Mu Chen tidak bisa lagi dianggap sebagai seseorang dari alam penguasa kelas 9 yang disempurnakan. Jadi, saat Garuda hendak mengambil sukacita dalam ekspresi ketakutan dan terkejut Mu Chen, dia menyipitkan matanya untuk menemukan bahwa ada sedikit lengkungan naik di wajah Mu Chen dengan gelak tawa lembut yang bergema di aula. Jadi itu penguasa bumi kecil yang setengah lumpuh. Terima kasih telah menonton.